Ini rumahmu ya Allah, begitu sakral, begitu suci. Saya orang nggak bener, nggak pantas masuk masjid, tapi saya harus sholat, Gusti, harus jamaah. Tidak sholat juga guru. Aku nggak komel semua. Lah aku kok ngarep semangat. Nah itu semua makom. Tadi Nabi nanti guyon ngeten, guyon, tapi guyonnya Nabi kehak. Jadi wamin karomatil Ghazali di kitab-kitab dijelaskan. Kajian Nabi nanti ngedikan ngeten, ulama umati karosuli Bani Israel, on riwayat ka'ambiya Bani Israel. Ulama umatku itu fungsinya pada karo Nabi Bani Nabi Musa gak terima. Bagaimana mungkin ulama disejajarkan nopo? Disejajarkan nopo? Nabi. Sehingga dalam alam roh itu Nabi Musa gak terima. Sebenarnya makmu. Iya dari kajian Nabi. Apa saya buktikan? Terus Nabi ninggali Imam Ghazali. Ya ora kowe mesti diceluk. Iso perkara. Imam Ghazali ditimbali ditakoki Nabi Musa. Man anta ya. Kowe itu sapa ya? Imam Ghazali itu jawab anak Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Memang jenenge Imam Ghazali Muhammad sampai 3 kali, anak Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jawabnya sampai panjang. Saya ini Muhammad, anaknya Muhammad. Saya orang Tus dan saya bermadzhab Syafi'i. Nabi Musa mulai tersinggung. Ditakoki jeneng jawab kecangkeman panjang. Jadi Imam Ghazali lucu, cek lumayan kula ke jenengan. Kula nerangno jenengan pantes wong jenengan menungso, jenengan malah kepanjangan. Padahal sing jenengan terangno ya alamus sirra wa akhfa. Ndak sing ngerti rahasia. Apa ujar Nabi Musa? Jenengan ate tangerti pangeran wa ma tilka biyamini kaya Musa. Sa sing bogo tangan-tanganmu apa? Nabi Musa le jawab, qala dia asoya atawakkau alaiha wa husyu biha ala ghanami wal yafiha ma'arifu. Sa ning tangan-tanganmu apa? Jawab Nabi Musa kan ini tongkat saya Gusti. Tak gawe jalan-jalan, tak pakai angon wedhus dan banyak fungsinya lagi Gusti. Lah iya, wong ditakoki iku apa kok jawab panjange ngono gitu. Akhirnya Nabi Musa mantuk, "Ya, Mat, umatem pinter-pinter." Tapi mergo sing diundang Imam Ghazali, cara sing diundang kowe ora wae. Perkara tok. Tapi itu memang nyata. Umat Nabi nunggoni Nabi hanya nyata. Saiki kaya Aleppo kaya apa? Ngerinya di Aleppo, ngerinya di Irak. Enggak ada orang yang terlintas pindah agama. Kayak apa kecewanya orang Islam dengan kehidupan ini? Tapi tetap tauhid itu mantap. Karena mereka menganggap tauhid kayak ilmu eksak. Kayak ilmu apa? Uang melarat muni 1 tambah 1 2, uang sugih muni 1 tambah 1 2. Ahok muni 2, Agus muni 2, Nusron muni 2, padha kabeh muni 2. Berak cocok lah itu tetap muni napa? Ayo saiki misale lonte betapa isa to sampe 2. Sono ulama muni atak muni papat tah ben beda mek lonte ya gendeng itu muni napa? Itu nah tauhid itu harus kayak eksak, sudah ilmu permanen. Mulane disebut nak wis tauhid kudu ansomi mil qalbi, wis permanen kaya ngene. Gelem napa la ilaha illallah. Mane kalimatu haqqin aliyah nahya wa aliyah namu wa biha nufatu insyaallah taala minal kita. Lha iku umat kanjeng Nabi barokah bayinah. Ya barokah napa? Bayinah. Mulane muwasalah sambunge ulama mbek kanjeng Nabi, nak ulamae jek gelem nerangno. Nggih, nek nerangno berarti gugur sangka dosa kitmanul ilmi. Tapi nek ulamae dhewe ora gelem nerangno, wis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mergo ilmu nek diterangno dadi gampang kok nang ngandel kula. Ya kayak pangeran nak nerangno kan penak. Muhal Isa lahir tanpa bapak. Lahir tanpa bapak. Pangeran lan nerangno gampang. Nak Isa muhal Adam ya muhal malah tanpa bapak. Tanpa napa? Saiki wong muhal wis dadi tanah kok dadi manusa meneh. Ya berarti Nabi Adam yang muhal iku ya kok tanah dadi napa? Manusia. Jadi lewat penjelasan ini kan jadi gampang. Saiki kowe sampeyan dadi tanah, terus hidup lagi jadi manusia. Bedanya apa mbek awal manusia yaitu dari napa? Dari napa? Lewat penjelasan itu sebenarnya orang kan menganggap mungkin, ya mungkin sekali jadi tanah, jadi manusia. Kalau Nabi Adam dari tanah jadi apa? Manusia. Itu orang harus ngomong gini terus.
Mulane dari Imam Suyuti walaqad wasalna larmul qala ay bayyana larmul qaul. Rasulun minallah napa yatlu suhufan mutahhar. Wa idza sami'u lan alikane krungu sapa wong akeh. Krungu maknane ya krungu Allah wa omongan sing ora penting. Aisyat matekse pisuwan wal adalan piloro minal kufari sanging pira-pira wong kafir. Arodu mongko padha mengo sapa wong akeh anhu sanging ikilah lahu. Maknane arodu itu mengabaikan. Jika mereka mendengar sesuatu yang enggak baik, mereka mengabaikan. Wa qalu lan padha dawuh sapa wong akeh, dawuh lana amaluna walakum amalukum. Kamu ya saya, kamu ya kamu. Lana amaluna. Lana itu tetap kedhi kita amaluna te ngamal kita walakum lan iku tetep kedhi sira kabeh amalukum te ngamal-ngamal sira kabeh. Salamun alaikum. Muga-muga te keselamatan iku alaikum ngatasi sira kabeh. Salam mutarokatin tegese salam perpisahan. Salim tum tegese salam sira kabeh minas sanging kita minasat sanging pisuwan wa khairihi lan liyane pisuwan. Jadi wong apik iku nek dijawab omongan elek semuni salamun alaikum. Wis urusan dhewe-dhewe lan tadi orang goleki kita al jahilina ing pira-pira wong sing bodho. La nashabun tegese orang ngancani kita hum ing jahil. Walam. Iki kula suwun ge sesuk nak menawi sing nganggur nderek wis pengen niku. Insyaallah jam 6 ngantos setengah 8. Oke. Nak paruh kepen ngamal akan nggih kopi nak lali boten napa-napa menapa cuntut. Sampeyan asake bayar ya ora apa-apa tapi. Tapi nak gelem yo terlalu ngamal arang-arang kok. Bayar jelas kalau kepengen saat ini ilmu hadis wis dadi fitnah. Sidik-sidik wong takok hadise sahih ta ora macam-macam. Sampeyan ben ngerti kayak apa dulu Imam Bukhari meneliti hadis. Dan kayak apa meskipun hadis itu sahih, ternyata punya makna itibar. Punya makna apa? Dan makna itibar ini kemudian yang meluas menjadi makna yang diikuti madzhab ahli sunnah. Misalnya begini, kalau contohkan, ini termasuk kealimannya Imam Bukhari, terus kemudian diikuti Imam Ghazali sampai ke kita, Misalnya begini, sama nak darani asu najis orang misalnya, enggak ikut, jawab saja. Najis. Kotoran manusia, najis. Terus batang, najis. Nah, itu najis karena fisik. Ya karena fisik, ya itu najis. Terus kemudian Allah ngendikan, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Sekarang kamu salaman sama orang non muslim, wajib juga enggak tangan kamu. Enggak, jawab saja. Enggak kan? Enggak. Dikai duit calon gubernur non muslim, wajib juga surga. Enggak kan? Enggak, mergo duit atau mergo suci? Artinya begini, ngendikane orang musyrik itu najis. Kemudian semua ulama ngendikan natsul i'tiqad, bahwa pikirannya dia itu najis. Kemudian ulama gawe kias. Kalau gitu najis itu tidak hanya urusan fisik atau materi fisik, tapi termasuk urusan maknawi. Buktinya orang musyrik secara maknawi dianggap najis. Nah, kemudian kita mengkiaskan itu. Kalau gitu kita punya najisnya hati saat kita hasud, dengki, degil itu namanya kita punya natsatul qalbi. Karena dengki hasud itu najis, ini najis hati, kita berdoa Allahumma tahhir qalbi, hati saya disuceni. Andai kan semua makna itu fisik, hatiku suceni. Nak ngilangi najise asu-asune dibuat, nak ngilangi najise tletong ning masjid tletong dibuat terus hatimu ketok. Mergo napa? Kan enggak begitu, karena najisnya hati adalah najis non fisik. Yaitu ketika kita dengki hasud. Nah, ya kira-kira seperti itu. Bagaimana mungkin semua perilaku ulama buat takono hadis piye? Karena kadang dan enggak kadang ya seringnya ulama menyimpulkan dari hadis sahih. Tapi kesimpulan yang tidak keluar sampai menjadikan bid'ah atau khurafat, karena itu kesimpulan sing dimaknai secara iktibar. Mulane ngendikan ulama-ulama wal iktibar maslaku dawil absor. Jenenge iktibar itu maslak, satu metode yang dilakukan semua orang yang mau berpikir. Paham ya, semua orang yang mau nopo berpikir. Ya carane mikir ngoten niku. Misale innamal musyrikuna najasun. Oh, berarti najis itu tidak hanya yang fisik, yang materi, yang maknawi juga ada yang najis.
Terus ada ayat, fala yaqrabul masjidal haram, maka mereka tidak boleh dekat sama masjid haram karena masjid itu tempat suci. Tidak boleh kemasukan orang yang najis. Dalam konteks ini orang musyrik. Makanya dulu itu ada wali, justru karena kalau sholat itu di luar masjid. Tapi udah tiru loh ya. Nah sama niru kan gaya-gayanan tok. Terus ketika dia jadi wali itu banyak yang heran. Ini nak sholat bergurih pol, malah jadi wali, sehingga ngarep pernah jadi wali. Ternyata dia setiap mlebu masjid itu nangis. Ya Rabbi hadza baituka. La yang bagi limisli ayat khula bisa toka ya Allah. Ini rumahmu ya Allah, begitu sakral, begitu suci. Saya orang nggak bener, nggak pantas masuk masjid. Tapi saya harus sholat, Gusti, harus jamaah. Tidak sholat gue guru. Aku ngapamu ya semua. Lalu gue ngarep semangat. Ya semua makom. Gue makom fikih. Fadilah sok awal. Macam ngajimu lagi dok kono. Semua ngaji gue sing suwi. Kalau kulo ngaji gue suwi. Ijek sinau. Lah gue ngajimu ijek. Pokoknya fadilah sok awal. Yo gue sampai itu kono. Anjan ilmu mutok kono. Yo biasa wae. Lo kalau lagi afdol. Kalau lah yakin afdol sok awal. Tidak sih gue yakin ada yakin. Tapi kira usah ngenyek sing gurin, jangan-jangan sing gurin dua ilmu juga. Tapi orang lagi tak terang lagi tuh, terlambat. Jadi ilmu itu macam-macam. Tapi kira usah tentang sunatan mutaba'ah Abdul Yusuf itu adalah sok. Tapi banyak juga ulama sholat dulu. Ya kadang-kadang istirahat di nafsi. Kadang-kadang sakit khotibah, dia wong alim, wong ngarep, wong khotibah beruntus. Ya oleh-oleh. Terus kulon kesunatan Jumatan juga gurih. Misalnya kalau Mustafa ketika khotib pulau kok karep, bayar itu khutbah. Terus mau ada munggah-munggah barang, mereka sopan guru dari misal. Jadi uangku juga gue kaget. Jadi ilmu itu macam-macam. Di ilmu itu apa? Dan ilmu yang macam-macam ini adalah kesimpulan dari kadang dialeki Allah dan Kanjeng Nabi. Ya, terus itu disimbol-simbol loh jenenge wal iktibar maslaku dawil absor. Wal iktibar maslaku dawil absor. Ini contoh gampang misalnya ini tak contoh ben besok sampai waktu sambung. Jika ada lelaki dan perempuan itu konflik dalam keluarga suami istri, maka faqatu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Situ kirim delegasi, yang satu kirim delegasi. Suatu saat Sayyidina Ali konflik besar sama Muawiyah. Konflik besar, orang tahu semua peristiwa Siffin itu. Terus Sayyidina Ali ngedikan gini, ya Muawiyah, kamu kirim delegasi mediator, saya juga kirim, karena kamu dengan saya ini sudah terlalu tegang, kalau kita bertemu pasti tegang. Kirim orang yang netral, yang jadi mediator. Terus si orang Khawarij tadi berantak, malihada hukmun. Ini hukum apa? Tidak ada di Quran hadis aturan mediator. Kau no Quran mediator. Dari wong Khawarij. Sayyidina Ali ngendikan, Sayyidina Ali masih rileks. Sayyidina Ali baca ayat tadi. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika suami istri takut konflik, maka jangan suami istri ini yang ketemu karena roh ini wis mangkel. Kirimlah mediator orang lain yang adil. Terus ketika Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusane umat Nabi Muhammad lebih serius ketimbang urusane suami istri. Lah nek urusan sepele wae butuh delegasi, apa urusan ekstrim. Nangis akhirnya sahabat. Bahkan mau Khawarij saat itu yang iman ribuan. Akhirnya pro Sayyidina Ali, jebule ki ngalim tenan lho. Piye iki? Lah nek kabeh mbok takokno hadis iki Quran iki kowe ora tau iktibar. Nek cara iktibar ya masih ora ono Qurane tahu betul arah maknanya ke sana. Paham ya maksud? Paham ya? Bukan itu sing alim sing tenan. Salat kok ngarep ya apik dengan fadilah sofawa, nggih. Nggo guri ya apik, tapi ojo guri sing sofe dhewean ya ora ya maksudnya. Terus kowe aneh-aneh nggo guri kepen dadi wali. Wong kula sing ijazah ya ora rido, ora model ngono iku ya ora rido. Ya wis tetep apik. Terutama wong alim nek makmum yo guri ae, saiki imame mari dredeg. Wong kula nate ngalami tenan ana tiyang khutbah. Dia enggak ngira Mbah Mun itu Jumatan di situ. Niku Mas Obar iku ya Allah, kena apa Mbah Mun Jumatan teng mriku. Runtusen. Kula akhirnya Mbah Mun itu kalau Jumatan di belakang. Kula roh Kiai Sahal itu kan sering makmum Kiai Sahal. Nek Jumatan di teng mburi, malah teng pinggire mobil pas.
Jumatan pun full, terus beliau rawuh nggawa mobil. Mobilnya pintunya pun bukaan terus gelar sajadah terus mungkin nak salam ya mun kundur. Itu tak kira ngaman no khotibe. Jadi so khutbah ngarepe bahasa meriang kan. Nah ya mulane kula nak salat go guru aja tiru. Gus Pak salat go guru berarti sunah yo iku fungsine beda. Kowe karep go guru ora ono pengaruhe. Dadi wong yo mikir kias ma'al farik dokter ilmu fikih. Nak kiasno ma'al jama'. Ma'al jama' itu pemersatu ilat. Ojo kias ma'al farik. Dieling-eling ya. Jadi Sayyidina Ali itu ketika digugat, ini apa ada Qur'annya atau Sayyidina Ali baca wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman. Urusan suami istri saja butuh mediasi, apalagi ini urusan umat sing a'dhamu min amri rajulin wa mar'atin, lebih ngeri ketimbang hanya urusan suami dan istri. Iku wae butuh media. Akhirnya wong Khawarij muni samina wa atona. Mane setelah Sayyidina Ali menerangkan hujah ada sekian ribu orang Khawarij yang bertaubat. Jadi ku pintere ulama itu tahu. Ya seperti yang saya katakan tadi, najis itu ada najis fisik, ada najis non dan fisik. Sehingga ketika kita doa Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji minal fawahish, kenapa hati itu disucikan? Karena ada najis-najis maknawi, yaitu kayak sifat hasud, sifat apa?